Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naela Saada dan ini teman saya Dita Febi Rahayu. Pada kali ini kita akan membahas dan bertanya tentang apa sih ilmu tafsir Ruh Al-Ma'ani ini? Bisa dijelaskan Mbak Dita apa sih yang Anda ketahui tentang tafsir Ruh Al-Ma'ani? Oke, di sini saya akan menyambung pertanyaan yang sudah diberikan oleh rekan saya, yaitu rekan Naila Saada, bahwasanya beliau ingin mengetahui lebih banyak tentang hal-hal yang berkaitan dengan kitab Ruhul Ma'ani. Jadi bahwasanya kitab Ruhul Ma'ani ini merupakan salah satu kitab tafsir yang paling komprehensif. Kitab tafsir ini lebih dikenal dengan kitab tafsir yang komprehensif karena pengarang kitab ini dalam menafsirkan Al-Quran, beliau tidak hanya memberikan pendapatnya sendiri, tetapi beliau juga memberikan pendapat-pendapat dari mufasir-mufasir sebelumnya. Nah, untuk pengarang kitab ini beliau bernama Imam Al-Alusi, itu nama bekenya, tetapi untuk nama lengkapnya beliau bernama Imam Abu Thana Syihabuddin As-Sayyid Mahmud Afandi Al-Alusi Al-Baghdadi. Jadi nama Al-Baghdadi ini beliau diambil dari sebuah nama dari daerah yang berada di sebelah barat Sungai Eufrat. Nah, beliau ini lahir pada tanggal 15 Sya'ban, tepatnya pada tahun 1207 Hijriah. Nah, beliau ini sejak kecil, masa kecilnya beliau dididik langsung oleh orang tuanya, yaitu Syekh Aswaidi. Nah, setelah itu ketika beliau beranjak dewasa, beliau berguru pada Syekh An-Naqsabandi. Jadi di dalam pendidikannya ketika beliau berguru pada Syekh An-Naqsabandi ini, beliau belajar tentang ilmu tasawuf. Jadi beliau ini sangat gemar juga pada ilmu tasawuf. Nah, tidak heran jika nanti ketika kita mempelajari tentang kitab Ruhul Ma'ani ini, beliau itu menafsirkannya juga berdekatan dengan penafsiran yang bersifat sufistik, yaitu tentang makna-makna batin. Nah, kemudian untuk latar belakang penulisan kitab ini, beliau sebelum menulis kitab tafsir Ruhul Ma'ani ini, beliau itu mempunyai pengalaman yang lumayan mistik, yaitu sebenarnya beliau ini mempunyai tekad atau keinginan untuk menulis kitab tafsir Al-Quran itu sudah sejak lama, tetapi beliau ini merasakan keraguan di dalam batinnya, sehingga beliau pada suatu malam, tepatnya pada malam Jumat di bulan Rajab tahun 1252 kalau nggak salah ya, pada tahun 1252 Hijriah, beliau ini mimpinya, di dalam mimpinya itu beliau diutus atau diperintahkan Allah untuk melipat langit dan bumi menjadi satu. Nah, kemudian beliau ketika dalam mimpinya ini tiba-tiba beliau mengangkat tangannya ke langit dan satu tangannya lagi ke arah tempat air atau sumber air, semacam itu. Nah, kemudian setelah itu beliau bangun dari tidurnya. Kemudian beliau mencoba untuk mencari-cari apa makna dari mimpi yang beliau alami tersebut. Ternyata ketika dalam suatu kitab beliau menemukan bahwasannya arti dari mimpi beliau ini, bahwasanya beliau ini diutus oleh Allah untuk menuliskan sebuah tafsir Al-Quran, sehingga muncullah kitab tafsir Ruhul Ma'ani. Begitu saudari Nela untuk penjelasan tentang sedikit tentang kitab tafsir Ruhul Ma'ani. Lalu bagaimana karakteristik dari tafsir tersebut? Kemudian untuk tambahan sedikit tentang sistematika penulisan penafsiran kitab Ruhul Ma'ani ini. Imam Al-Alusi dalam menuliskan penafsiran ini, setiap menafsirkan suatu surat, jadi beliau ini kan menafsirkan mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Nah,
Untuk yang pertama, beliau menuliskan ayat yang ingin untuk ditafsiri. Kemudian yang kedua, beliau di bawahnya ayat tersebut, beliau menjelaskan kedudukan dari kata-kata atau kosakata yang ada dalam potongan ayat tersebut, dalam ayat tersebut. Nah, kemudian beliau menjelaskan tentang kaidah-kaidah bahasa yang terdapat dalam ayat tersebut. Kemudian setelah menjelaskan tentang kosakata atau bahasa-bahasa, beliau kemudian menafsirkan ayat tersebut dengan ayat-ayat yang lain. Jadi beliau mencantumkan munasabah ayat. Nah, itu. Jadi terlihat sekali bahwa penafsiran beliau ini sangat sempurna. Dan selanjutnya, bagaimana metode dan corak yang digunakan dalam tafsir Ruhul Al-Ma'ani ini? Dan apa saja kelebihan serta kekurangan tafsir Ruhul Al-Ma'ani ini? Selanjutnya yaitu tentang metode dan corak penafsiran Imam Al-Alusi dalam kitab Ruhul Ma'ani ini. Jadi Imam Al-Alusi beliau menggunakan metode tahlili dalam menafsirkan Al-Quran. Tahlili maksudnya beliau menjelaskan atau menafsirkan secara terperinci. Jadi kalau dalam metode penafsiran Al-Quran itu terdapat 4 metode. Yang pertama yaitu metode ijmali. Metode ijmali ini metode yang bersifat umum atau menjelaskan secara umum, jadi secara globalnya saja. Kemudian yang kedua yaitu tentang metode tahlili, yaitu metode ini yang digunakan oleh Imam Al-Alusi, bahwasanya metode tahlili ini yaitu metode penafsiran Al-Quran dengan cara lebih terperinci lagi. Biasanya penafsiran-penafsiran yang menggunakan metode tahlili ini itu menafsirkan Al-Quran dengan cara mengurutkan, yaitu seperti urutan pada mushaf pada umumnya. Jadi penafsirannya itu mulai dari Quran surat Al-Fatihah dan berakhir sampai Quran surat An-Nas, begitu. Tetapi selain metode tahlili, beliau ini juga terkenal menggunakan metode komparatif. Kenapa komparatif? Komparatif artinya itu perbandingan. Jadi karena di dalam kitab Ruhul Ma'ani ini beliau tidak hanya mencantumkan pendapat-pendapat atau penafsiran dari beliau sendiri, tetapi beliau juga mencantumkan beberapa penafsiran atau pendapat dari mufassir yang lebih dulu. Maka hal itu dapat dikatakan sebagai metode beliau dalam menafsirkan Al-Quran, yaitu metode muqarrin atau komparatif itu tadi, begitu. Nah, untuk corak yang digunakan oleh beliau lebih menggunakan corak sufisme, karena di dalamnya beliau itu sering karena dalam penafsiran beliau sering mengungkap makna-makna yang bersifat samar. Kemudian beliau jelaskan dengan syair-syair atau dengan hadis-hadis nabawi, atau dengan membedakan dengan mufassir-mufassir atau pentafsiran dari mufassir-mufassir yang lebih dulu, begitu. Jadi beliau lebih menggunakan metode tahlili dan komparatif. Kemudian untuk coraknya beliau menggunakan corak sufisme atau sufistik, begitu. Kemudian untuk menjawab pertanyaan rekan Naila yang terakhir, yaitu tentang kelebihan dan kelemahan dari kitab Tafsir Ruhul Ma'ani. Nah, semua kitab, semua apapun, manusia atau karangan atau semua makhluk Allah itu merupakan makhluk yang tidak sempurna. Artinya segala sesuatu itu pasti ada kelebihan dan kelemahannya. Nah, ini salah satu kitab Tafsir Ruhul Ma'ani ini, walaupun terkenal dengan tafsir yang sempurna, yang lengkap, tapi dalam kitab tafsir ini tentu juga ada kekurangan yang perlu untuk diperbaiki. Nah, untuk kelebihan terlebih dahulu, kelebihan dari kitab tafsir Ruhul Ma'ani ini sungguh sangat banyak. Menurut saya tafsir ini sangat sempurna karena beliau di dalam kitab tafsir ini mencantumkan pendapat-pendapat para ulama. Kemudian juga penjelasan beliau sangat lengkap, yaitu yang pertama beliau memberikan penjelasan kosakata atau kaidah-kaidah bahasa dari ayat yang dijelaskan. Kemudian beliau juga memberikan munasabah ayat, memberikan ayat-ayat lain untuk menafsiri ayat tersebut. Dan juga beliau memberikan syair-syair maupun hadis dalam menafsirkan ayat tersebut. Jadi menurut saya itu merupakan kelebihan dari kitab tafsir Ruhul Ma'ani. Nah, kemudian untuk kelebihan yang lain, walaupun Imam Al-Alusi ini
merupakan Syafi'iyah, tapi beliau ini tidak condong pada penafsiran yang berhubungan dengan Syafi'iyah, tapi beliau ini lebih bersifat umum. Nah, begitu. Kemudian untuk kekurangan dari kitab tafsir ini walaupun sedikit tapi itu perlu untuk diperbaiki, yaitu bahwasannya kitab tafsir ini karena untuk sebuah karya ilmiah itu pasti yang menjadi pembaca itu bukanlah orang yang sudah paham betul tentang kitab tafsir itu, tapi pasti juga dipelajari oleh orang-orang yang masih kemungkinan pemahamannya masih minim dan sedikit tahu tentang ilmu tafsir. Maka menurut saya jika tafsir ini dipelajari orang yang masih mempunyai pengetahuan tentang ilmu tafsir yang sedikit atau ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya, itu tafsir ini sulit untuk dimengerti karena kaidah-kaidah bahasa itu tidak gampang untuk mempelajarinya. Jadi jika dipelajari oleh orang awam atau orang yang biasalah pengetahuannya normal, jadi itu agak susah. Kemudian juga beliau di sini itu terkadang menolak beliau ini menolak penafsiran dari mufasir yang tidak sealiran dengannya. Maksudnya yaitu seperti yang mempunyai penafsiran yang lebih radikal atau ya yang golongan-golongan itu, beliau ini tidak suka untuk mencantumkan penafsiran dari mufasir-mufasir yang tidak sealiran dengannya, begitu. Mungkin cukup ya rekan Naila untuk pertanyaan yang telah diberikan. Saya terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya, dan saya mohon maaf untuk penjelasan saya atau apa yang saya katakan tadi masih ada kekurangan atau masih tidak jelas, maka saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasannya Mbak Dita. Di sini dapat disimpulkan bahwa tafsir Ruhul Almani ini dikarang oleh Imam Al-Alusi, seorang ulama dari Irak, dan beliau lahir dari keluarga yang terpelajar, dan beliau lahir pada tahun 1217 Hijriah atau 1802. Tafsir ini menggunakan metode tahlili, dan tafsir ini juga menggunakan dalil nas Al-Quran, hadis, akwal si ulama, dan ro'i. Sekian pembahasan kita kali ini, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.